Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita masih akan belajar tentang teks deskripsi. Lebih khususnya hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, maka diharapkan anak-anak nanti bisa menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Jadi, setelah kita nanti belajar tentang teks deskripsi, diharapkan kalian semua nanti bisa menelaah sebuah teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar tentang struktur teks deskripsi. Struktur itu apa? Struktur adalah bagian dari sebuah teks yang disusun secara urut. Untuk teks deskripsi ini terdapat 3 struktur atau memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama adalah struktur identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah bagian penutup atau bagian simpulan atau saran. Bagaimanakah struktur-struktur tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini terdapat pada bagian awal teks. Pada struktur identifikasi, biasanya dijabarkan nama sebuah objek yang dideskripsikan. Setelah nama, biasanya juga dijabarkan lokasi atau tempat keberadaan objek tersebut. Bisa juga dijabarkan tentang sejarah tentang objek tersebut, dari objek tersebut. Jadi, sejarah keberadaan adanya objek tersebut. Bisa juga dijabarkan nama objek tersebut, asal-usulnya dari mana, akar katanya dari mana, maknanya dari apa, dan lain sebagainya. Yang jelas, bagian identifikasi ini adalah bagian yang berisi pernyataan umum atau gambaran umum tentang sebuah objek. Bagaimanakah maksud gambaran umum, nama, lokasi, dan lain sebagainya bisa kita lihat dari contoh. Saya contohkan di situ dari bacaan yang berjudul Rumah Tongkonan. Pada bagian awal atau bagian identifikasi tadi dijelaskan pengertian dari rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kita bisa tahu, tongkonan itu nama sebuah rumah. Jadi yang dibahas pertama adalah namanya. Kemudian, tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Disinilah dijelaskan asal-usul dari nama tersebut. Dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwa tongkonan ini terletak di Toraja, berarti lokasi dari rumah tongkonan atau lokasi dari objek. Nah, dari contoh ini bisa dilihat apabila dibaca, di situ dituliskan tentang nama objek, lokasinya, kemudian gambaran umum sebuah objek itu seperti apa. Kalau di sini yang dijelaskan adalah gambaran umum tentang rumah tongkonan itu seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami bagian identifikasi. Struktur yang kedua yaitu struktur deskripsi bagian. Dari namanya kita sudah tahu ya, deskripsi bagian. Deskripsi adalah menggambarkan bagian-bagian dari sebuah objek. Nah, apa saja yang digambarkan? Silakan dilihat dari contoh yang sudah saya tampilkan di situ, masih tentang rumah tongkonan. Di bagian deskripsi bagian ini dijelaskan tentang rumah adat yang terbuat dari kayu. Hiasannya, ukirannya, kemudian jenisnya, jenis kayu yang dipakai, pelitur, kemudian atapnya, dan sudut-sudut bangunannya. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa pada deskripsi bagian ini yang dirinci adalah setiap bagian dari sebuah objek, apapun itu. Kalau kita ingat kembali materi yang sebelumnya tentang ciri teks deskripsi, maka kita akan mengingat ada ciri yang kedua, bahwa
teks deskripsi itu menjelaskan bagian-bagian berupa ukuran, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Nah, bagian itulah yang masuk dalam struktur deskripsi bagian. Apapun yang menjadi rincian dari sebuah objek itu termasuk dalam struktur deskripsi bagian. Sampai di sini mudah bukan dipahami? Struktur yang ketiga, kita akan lanjutkan ke struktur yang ketiga, yaitu tentang simpulan atau saran. Bagian ini adalah, struktur ini terdapat di bagian akhir dari sebuah teks. Nah, bagian penutup, bagian simpulan, atau bagian saran itu berisi tentang kesan umum penulis terhadap sebuah objek. Disinilah subjektivitas dari penulis dituliskan. Seperti yang ada di contoh, di situ dituliskan, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik tinggi. Rumah adat Tongkonan perlu kita jaga. Nah, disitulah kesan dari penulis bahwa penulis merasa rumah Tongkonan ini memiliki artistik yang tinggi dan unik dan merupakan kekayaan budaya Indonesia yang wajib dijaga. Jadi selain kesan, terdapat juga saran atau imbauan kepada pembaca terhadap objek yang dijelaskan. Sampai di sini mudah bukan? Hanya ada 3 struktur identifikasi, struktur deskripsi bagian, dan struktur penutup. Dari identifikasi, kata kuncinya ada di gambaran umum, deskripsi bagian menjelaskan secara rinci, penutup berisi kesan penulis terhadap objek. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang struktur teks deskripsi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.